Ini salahmu. Jangan memprovokasi dia. Teriak Joko, anakku, dari balik pintu saat aku memukulnya dengan putus asa, berusaha keluar dari kamarku sendiri. Aku baru saja menyadari bahwa kunci apartemenku telah hilang, dan ini bukan kebetulan. Anakku sengaja menyembunyikannya agar aku tidak bisa melarikan diri dari agresi menantuku, Ayu, yang terus-menerus. Aku akan berangkat kerja, dan sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Lanjutnya berteriak sebelum aku mendengar langkah kakinya menjauh di lorong. 1 jam kemudian, ia akan kembali dari kantor, dan melihat pemandangan yang akan ia temukan di ruang tamu. Ia akan berteriak putus asa, "Apa yang sudah kamu lakukan?" Dan berlari menuju telepon. Tapi bagian cerita itu masih akan datang, dan aku tidak tahu apa yang menantiku. Aku Rina, usiaku 66 tahun, dan aku tidak pernah membayangkan akan tiba hari ketika anakku sendiri menjadikanku tawanan di rumahku sendiri. Rumah yang kubeli dengan tabunganku selama 40 tahun bekerja sebagai perawat di rumah sakit kota. Rumah tempat aku membesarkan Joko dengan begitu banyak cinta setelah ayahnya meninggal saat ia baru berusia 12 tahun. Semua bermula 2 tahun lalu, ketika Ayu memasuki hidup kami seperti badai yang merusak. Awalnya dia tampak seperti menantu yang sempurna, sopan, anggun, selalu dengan senyum yang sekarang ku tahu sepenuhnya palsu. Ia menikah dengan anakku setelah baru 6 bulan berpacaran, dan ketika mereka kehilangan apartemen karena masalah ekonomi, aku menerima mereka di rumahku tanpa ragu sedikit pun. "Rina, kamu adalah malaikat," kata Ayu padaku pada awalnya, memelukku dengan akting yang ia kuasai dengan sempurna. "Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih karena sudah membukakan pintu rumahmu untuk kami." Betapa naifnya aku percaya setiap kata manis dan manipulatifnya. Bulan-bulan pertama relatif tenang, tetapi perlahan aku mulai melihat detail-detail kecil yang membuatku gelisah. Ayu selalu mencari cara untuk mengkritik semua yang kulakukan. Jika aku menyiapkan makan malam, ia berkomentar bahwa masakannya terlalu asin atau terlalu hambar. Jika aku membersihkan rumah, ia mengatakan bahwa aku meninggalkan debu di tempat-tempat yang menurutnya sudah jelas. Jika aku membeli sesuatu untuk rumah, ia mendesah dramatis dan mengatakan bahwa aku tidak punya selera dalam memilih barang. "Aduh, Rina, menurutku taplak meja itu terlihat sangat kuno," katanya dengan senyum palsu sambil menunjuk meja makan. "Dan tirai hijau itu sudah tidak mode lagi. Kamu harus menggantinya dengan yang lebih modern." Setiap komentar seperti tusukan kecil yang menancap pada harga diriku. Anakku, Joko, yang dulunya adalah tempatku berkeluh kesah dan sahabat terbaikku, mulai berubah secara bertahap di bawah pengaruh istrinya. Ayu memiliki kemampuan licik untuk membisikkan hal-hal di telinganya saat ia pikir aku tidak mendengarnya. "Ibumu sudah tua, Joko," katanya pelan sambil mencuci piring. "Mungkin kita harus mengambil lebih banyak keputusan. Kamu tahu, untuk melindunginya." Kata itu, melindunginya, akan menjadi senjata favoritnya untuk membenarkan setiap campur tangan dalam hidupku. Perlahan-lahan, Ayu mengambil kendali atas berbagai aspek rumahku. Pertama, ia menata ulang dapur agar lebih efisien. Lalu ia mulai menerima tagihan-tagihanku dan membantuku membayarnya. Kemudian ia mulai menyarankan bahwa mungkin aku tidak boleh lagi mengurus rekening bankku sendiri karena pada usia ini, mudah membuat kesalahan dengan angka. "Ibu, Ayu benar," kata Joko saat aku memprotes. "Dia belajar administrasi. Dia tahu hal-hal ini lebih baik dari kita." Anakku sendiri mulai berbicara kepadaku seolah-olah aku adalah anak kecil yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Situasi memburuk ketika Ayu mulai mencegat panggilan teleponku dan mengendalikan kunjunganku. Ketika Dimas, adikku, menelepon untuk mengundangku makan siang, Ayu mengangkat telepon dan berkata, "Aduh, Rina sedang kurang sehat hari ini, lain kali saja." Ketika teman-temanku dari rumah sakit datang berkunjung, ia menyambut mereka dengan wajah kesal dan mengatakan bahwa aku sedang beristirahat. Soalnya Rina akhir-akhir ini sangat lelah, jelasnya dengan suara manis yang ia gunakan untuk menipu semua orang. Dokter mengatakan bahwa ia butuh banyak istirahat. Tentu saja, aku tidak pernah pergi ke dokter manapun yang mengatakan hal seperti itu. Tetapi teman-temanku mempercayainya karena Ayu tahu persis bagaimana memanipulasi setiap situasi. Perlahan aku mulai menyadari bahwa aku sedang diisolasi dari seluruh dunia luar. Kegiatan keluar rumahku terbatas hanya pergi ke supermarket, dan hanya ditemani oleh Ayu, yang mengontrol setiap pembelian yang kulakukan.
Kamu tidak butuh deterjen sebanyak itu, Rina, katanya, mengambil produk dari troliku. Dan merek kopi ini terlalu mahal. Sebaiknya kita ambil yang lain. Seolah-olah hidupku sendiri perlahan-lahan direduksi hingga menjadi keberadaan yang dikendalikan oleh seseorang yang setiap hari semakin menunjukkan wajah aslinya. Namun, hal terburuk masih akan datang. Dan pagi itu, ketika aku menyadari bahwa kunciku telah hilang, aku tahu bahwa rencana Ayu jauh lebih jahat daripada yang kubayangkan. Pertama kali Ayu melakukan kekerasan fisik terhadapku adalah pada hari Selasa pagi, 3 minggu sebelum anakku memutuskan untuk menyembunyikan kunci apartemenku. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika ia masuk ke dapur seperti binatang buas, dengan mata merah karena marah dan rambut acak-acakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mendorongku ke meja dengan sangat keras sehingga kopi panas tumpah di tanganku. Dasar perempuan tua bodoh, teriaknya saat aku membersihkan luka bakar dengan air dingin. Semua yang kamu lakukan salah. Rumah ini berantakan karenamu. Kata-katanya seperti pisau, tetapi rasa sakit fisik di tanganku yang terbakar tidak sebanding dengan penghinaan yang kurasakan di hatiku. Ketika Joko pulang kerja malam itu, aku berlari kepadanya untuk menceritakan apa yang terjadi. Kupikir anakku akan membelaku, bahwa ia akan memihakku seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Betapa salahnya aku. Ibu, itu pasti kecelakaan, katanya tanpa melihat luka bakar di tanganku. Ayu bilang kamu yang memprovokasi dia duluan. Kamu mengatakan hal-hal yang sangat buruk padanya. Mataku dipenuhi air mata ketika aku menyadari bahwa anakku sendiri memilih untuk mempercayai Ayu daripada aku. Tapi Joko, aku tidak pernah mengatakan hal buruk padanya. Aku mencoba menjelaskan. Dia datang sambil berteriak dan mendorongku tanpa alasan. Suaraku tercekat ketika aku melihat ekspresi ketidakpercayaan di matanya, mata yang sama yang dulu menatapku dengan begitu banyak cinta dan rasa hormat. Ibu, akhir-akhir ini ibu sangat bingung, jawabnya dengan dingin yang menghancurkan jiwaku. Mungkin ibu harus lebih banyak istirahat, atau bahkan kita bisa membawamu ke dokter. Cara ia mengucapkan kata-kata itu membuatku mengerti bahwa Ayu sudah memengaruhinya jauh sebelum insiden itu. Sejak hari itu, agresi Ayu menjadi lebih sering dan lebih kejam. Suatu hari ia menjatuhkanku ke lantai saat aku menyapu ruang tamu, mengatakan bahwa aku membuat terlalu banyak debu dan itu membuatnya alergi. Hari lain ia menarik lenganku dengan sangat keras hingga meninggalkan memar, karena menurutnya aku terlalu lama di kamar mandi dan ia sangat perlu masuk. Kalau kamu bilang apa-apa ke Joko, keadaanmu akan lebih buruk, ancamnya setelah setiap agresi. Dia sudah berpikir kamu mulai kehilangan akal. Jadi apapun yang kamu ceritakan hanya akan mengonfirmasi bahwa kamu butuh bantuan medis. Senyum jahatnya membuatku merinding, karena aku tahu ia benar. Ayu telah berhasil meyakinkan anakku bahwa aku mengalami masalah mental. Lihat bagaimana dia melupakan banyak hal, katanya, menunjuk objek yang ia sendiri pindahkan tempatnya. Kemarin dia menaruh kunci apartemen di kulkas, dan ketika aku bertanya mengapa, ia bilang tidak ingat melakukannya. Tentu saja, aku tidak pernah menaruh kunci di kulkas. Ayu yang menaruhnya di sana untuk kemudian menemukannya di depan Joko dan membuatnya percaya bahwa aku kehilangan ingatan. Itu adalah strategi yang sekejam dan seefektif. Penghinaan meluas di luar rumah kami. Ketika kami pergi ke supermarket, Ayu memastikan bahwa karyawan dan pelanggan lain menyaksikan dugaan episode kebingunganku. Rina, kamu tidak ingat kita sudah beli susu? Katanya keras-keras sambil berpura-pura khawatir. Kamu ambil 2 kotak susu, padahal di rumah kita sudah punya 3. Aku tahu betul bahwa di rumah tidak ada susu, tetapi ketika aku mencoba membela diri, Ayu memotongku dengan suara manis dan merendahkan yang ia gunakan di depan umum. Aduh, ibu mertuaku sayang, jangan khawatir, kita semua punya hari yang sulit. Orang-orang memandang kami dengan kasihan, tetapi belas kasihan mereka untuknya, bukan untukku. Kontrol finansial datang secara bertahap namun tanpa ampun. Pertama, Ayu meyakinkan Joko bahwa ia harus mengurus pengeluaran rumah tangga karena ia punya lebih banyak pengalaman dengan angka. Kemudian ia menyarankan bahwa akan lebih mudah jika ia memiliki akses ke rekening banku untuk membayar tagihan secara langsung. Ini demi keselamatan ibu sendiri, Bu, jelas Joko saat aku menandatangani dokumen yang telah disiapkan Ayu. Dengan begitu ibu tidak perlu khawatir tentang tanggal jatuh tempo atau menghitung jumlah. Ayu yang mengurus semuanya,
And then one stayed. Yang tidak anakku tahu adalah bahwa istrinya sudah mulai mentransfer sejumlah kecil uang ke rekening pribadinya, jumlah yang sangat kecil sehingga aku tidak menyadarinya pada awalnya. Suatu hari aku menemukan bahwa 300 sekitar 4.700.000 telah hilang dari rekening tabunganku. Ketika aku menghadapi Ayu, ia menatapku dengan ekspresi kepolosan palsu yang sudah kukenal dengan baik. "Rina, kamu hanya membayangkan," katanya dengan tenang. "Mungkin kamu menghabiskan uang itu dan tidak ingat. Lihat mengapa lebih baik aku yang mengurus keuangan." Aku berlari ke Joko untuk menceritakan tentang uang yang hilang, tetapi ia sudah disiapkan oleh istrinya untuk percakapan itu. "Ibu, Ayu bilang ibu akhir-akhir ini sangat paranoid tentang uang," katanya tanpa memeriksa laporan rekening. Dia menjelaskan bahwa itu normal pada orang seusia ibu untuk memiliki kekhawatiran tak berdasar seperti ini. Malam itu, saat aku menangis di kamarku, aku menyadari bahwa aku benar-benar sendirian di rumahku sendiri. Anakku telah sepenuhnya dimanipulasi oleh seorang wanita yang memiliki rencana yang sangat jelas, mengambil alih semua yang telah kubangun selama puluhan tahun bekerja jujur. Ayu mulai berkomentar tentang nilai apartemenku di depan pengunjung sesekali. "Area ini nilainya naik banyak," katanya sambil menyajikan teh kepada beberapa teman yang masih berani mengunjungiku. "Rina sangat beruntung memiliki properti yang begitu berharga, meskipun pada usianya ia tidak bisa lagi merawatnya sebagaimana mestinya." Komentarnya selalu memiliki maksud ganda. Di satu sisi, ia menjelaskan bahwa rumah itu memiliki nilai yang cukup besar, dan di sisi lain, ia menanamkan ide bahwa aku tidak lagi mampu merawatnya dengan baik. Itu adalah cara halus untuk menyiapkan tanah untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Situasi menjadi tidak tertahankan ketika Ayu mulai mengundang teman-temannya ke rumah tanpa berkonsultasi denganku. Mereka datang sore hari dan mengambil alih ruang tamu seolah-olah itu adalah wilayah pribadi mereka. Mereka berbicara keras, merokok meskipun aku meminta mereka untuk tidak melakukannya, dan meninggalkan rumah berantakan. Soalnya Rina butuh lebih banyak bersosialisasi. Jelas Ayu kepada Joko ketika ia pulang dan menemukan rumah penuh orang asing. Isolasi tidak baik untuk orang seusianya. Yang sebenarnya ia lakukan adalah menunjukkan kepada teman-temannya betapa mudahnya mengambil kendali atas rumahku, dan mungkin juga merencanakan saksi masa depan atas dugaan ketidakmampuan mentalku. Hari ketika aku menemukan salah satu temannya, Carla, sedang mengobrak-abrik laci kamarku, aku tahu bahwa rencana Ayu telah meningkat ke tingkat yang sama sekali berbeda. "Aduh, maaf, Rina," kata Carla dengan kurang ajar ketika aku menemukannya. "Ayu bilang aku harus mencari pil sakit kepala di nakasmu." Tentu saja, Ayu tidak memintaku pil apapun, dan ketika aku menghadapinya, ia menatapku dengan senyum dingin yang sangat kutakuti. "Rina, tidak ada yang mengobrak-abrik apa-apa," katanya dengan suara tegas. "Carla hanya mencari tisu karena dia merasa tidak enak badan. Lihat bagaimana paranoiamu memburuk." Malam itu, ketika aku memeriksa barang-barangku, aku menemukan bahwa salinan akta apartemenku yang selalu kusimpan di laci nakasku telah hilang. Ketika aku memberitahu Joko, ia menatapku seolah-olah aku benar-benar kehilangan akal. "Ibu, ibu mengigau," katanya dengan campuran kasihan dan frustrasi. "Untuk apa Ayu menginginkan dokumen rumah? Dia punya pekerjaannya sendiri, hidupnya sendiri. Aku pikir ibu benar-benar butuh bantuan medis." Saat itulah aku menyadari bahwa anakku sudah sepenuhnya hilang bagiku, dan Ayu telah mencapai persis apa yang ia inginkan. Membuatku terlihat seperti orang tua yang paranoid dan tidak mampu sementara ia mengambil kendali atas semua yang kumiliki. Hari ketika aku menemukan rencana Ayu yang sebenarnya adalah pada Jumat sore, ketika ia mengira aku sedang tidur di kamarku. Aku berpura-pura tidur siang setelah makan siang, tetapi sebenarnya aku terbangun, mencoba memproses seluruh mimpi buruk yang telah menjadi hidupku. Saat itulah aku mendengar suaranya berbicara di telepon di ruang tamu, dan apa yang kudengar membuat darahku membeku. "Ya, Dokter Budi, saya mengerti prosedurnya dengan sempurna," katanya dengan suara perhitungan yang sudah kukenal dengan baik. Ibu mertua saya menunjukkan tanda-tanda jelas demensia senilis. Ia lupa di mana ia menaruh barang, ia mengalami episode paranoia, dan kemarin ia bahkan mencoba melakukan kekerasan fisik kepada saya. Setiap kata adalah kebohongan yang dibangun dengan hati-hati, tetapi terdengar begitu meyakinkan sehingga aku bahkan akan meragukan kewarasanku sendiri jika aku tidak tahu kebenarannya.
Berapa lama proses rawat inap paksa? Lanjutnya bertanya, karena situasi di rumah menjadi sangat berbahaya. Suamiku sangat khawatir tentang keselamatan semua orang. Jantungku mulai berdebar sangat keras sehingga aku takut ia bisa mendengarnya dari ruang tamu. Sempurna. Jadi kita perlu Anda mengevaluasinya dan mengeluarkan sertifikat medis yang sesuai. Lanjut Ayu. Saya akan memastikan suamiku hadir selama evaluasi sehingga ia dapat mengonfirmasi semua episode yang telah kami saksikan. Setelah jeda, ia menambahkan sesuatu yang membuatku gemetar ketakutan. Setelah dia dirawat, kita bisa melanjutkan dengan penjualan apartemen untuk menutupi biaya medis, kan? Disitulah kebenaran yang telanjang dan mentah. Ayu tidak hanya ingin menyingkirkanku, tetapi ia juga berencana menjual apartemenku, rumahku, tempat di mana aku telah membangun seluruh hidupku bersama mendiang suamiku. Properti yang membutuhkan begitu banyak kerja keras dan pengorbanan bertahun-tahun untuk dapat dibeli. Sangat baik, Dokter Budi, tutup Ayu. Sampai jumpa Selasa depan pukul 3 sore. Dan ingat, sangat penting bahwa sertifikat medis meyakinkan karena kita mungkin menghadapi perlawanan dari beberapa anggota keluarga. Ketika ia menutup telepon, aku terbaring lumpuh di tempat tidur, merasa seolah-olah dunia telah runtuh di sekitarku. Malam itu, ketika Joko pulang kerja, Ayu menceritakan versinya yang sudah disiapkan tentang kejadian itu. Sayang, hari ini ibu punya episode yang sangat kuat lagi, katanya sambil menyajikan makan malam. Dia meneriakiku hal-hal yang mengerikan, dan ketika aku mencoba menenangkannya, ia mencoba memukulku dengan tongkat ayahmu. Tentu saja, aku tidak pernah menyentuh tongkat suamiku, yang tergeletak damai di lemari sebagai kenangan suci. Kamu baik-baik saja, Ayu? Tanya Joko dengan kekhawatiran yang tulus, memegang tangan istrinya seolah-olah ia adalah korbannya. Dia melukaimu? Melihat anakku sendiri menunjukkan lebih banyak belas kasihan pada manipulator itu daripada ibunya sendiri menghancurkan hatiku berkeping-keping. Dia tidak melukaiku secara fisik, jawab Ayu dengan akting dramatis yang ia kuasai dengan sempurna. Tapi Joko, aku sangat takut. Ibumu bukan lagi orang yang kita kenal. Aku pikir ia butuh bantuan profesional mendesak. Matanya dipenuhi air mata palsu saat ia berbicara, dan anakku jatuh sepenuhnya ke dalam perangkapnya. Kamu benar, kata Joko dengan tekad. Besok aku akan mencari informasi tentang spesialis geriatri. Ibuku butuh perhatian medis, dan jika itu berarti merawatnya demi kebaikannya sendiri, maka kita akan melakukannya. Mendengar anakku berbicara tentang merawatku seolah-olah aku adalah hewan sakit membuatku merasakan keputusasaan yang belum pernah kualami sebelumnya. Keesokan harinya, Sabtu, Ayu mengintensifkan strategi isolasinya. Ketika adikku, Dimas, menelepon untuk mengundangku makan siang di rumahnya, Ayu mengangkat telepon sebelum aku sempat menjawab. Halo Dimas, ini Ayu, katanya dengan suara manis yang ia gunakan untuk menipu semua orang. Rina tidak bisa pergi hari ini karena dia mengalami malam yang sangat sulit. Dokter menyarankan agar ia menghindari keluar rumah sampai kita menstabilkan obatnya. Obat apa? Teriakku dari kamarku, tetapi Ayu sudah menutup telepon. Ketika aku mencoba menelepon Dimas untuk menjelaskan kebenarannya, aku menemukan bahwa Ayu telah memutuskan sambungan telepon di kamarku selama malam itu. Rasanya seperti berada di penjara di mana setiap hari jeruji semakin tertutup rapat. Ayu, mengapa aku tidak bisa berbicara dengan adikku? Tanyaku ketika aku menghadapinya di dapur. Ia menatapku dengan ekspresi kekhawatiran palsu yang ia sempurnakan selama berbulan-bulan manipulasi. Rina, sayang, soalnya kalau kamu bicara dengan Dimas, kamu jadi sangat gelisah, jawabnya dengan merendahkan. Kemarin setelah teleponnya kamu gelisah sepanjang malam. Dokter bilang kamu butuh ketenangan mutlak, tentu saja. Tidak ada dokter. Tetapi Ayu tahu persis bagaimana membuat kebohongannya terdengar kredibel. Pada Minggu pagi, saat Ayu sedang mandi, aku mengambil kesempatan untuk memeriksa tasnya yang ia tinggalkan di meja makan. Jantungku hampir berhenti ketika aku menemukan folder yang penuh dengan dokumen yang memiliki namaku. Ada formulir rawat inap, evaluasi medis palsu dengan tanggal di masa depan, dan yang paling menakutkan, surat kuasa yang memberinya kendali penuh atas aset dan propertiku. Aku juga menemukan salinan akta apartemenku, yang sama yang hilang dari kamarku beberapa minggu lalu. Di pinggirnya ada catatan tulisan tangan dengan harga yang berbeda, seolah-olah ia sedang menghitung nilai properti untuk penjualan cepat.
Ada angka yang bervariasi antara 8 hingga 120,000 USD sekitar Rp1. 2.2 sentes salah. Under rupias 8 hingga R.875 delias 8. Tergantung pada kondisi pasar. Tetapi yang paling mengejutkanku adalah menemukan serangkaian fotoku yang diambil tanpa sepengetahuanku. Dalam foto-foto itu aku tampak dalam situasi yang terlihat mencurigakan. Berbicara sendiri saat memasak, mencari sesuatu di laci dengan ekspresi bingung, dan bahkan satu di mana aku tampak menangis di kamarku. Ayu telah mendokumentasikan momen-momen yang diambil di luar konteks untuk menggunakannya sebagai bukti dugaan demensiaku. Apa yang kamu lakukan? Teriak Ayu ketika ia keluar dari kamar mandi dan menemukanku dengan tasnya terbuka. Wajahnya berubah total, menunjukkan untuk pertama kalinya wajah aslinya tanpa topeng apapun. Kamu wanita tua yang usil. Kamu tidak punya hak untuk memeriksa barang-barangku. Ini dokumen dengan namaku. Jawabku gemetar tetapi dengan ketegasan. Kamu punya formulir rawat inap dan dokumen apartemenku. Apa yang kamu rencanakan? Suaraku tercekat saat mengucapkan kata-kata itu karena aku sudah tahu jawabannya. Yang kurencanakan adalah menyelamatkanmu dari dirimu sendiri, katanya dengan dingin yang membuatku merinding. Kamu sakit, Rina. Pikiranmu sudah tidak berfungsi dengan baik, dan seseorang harus membuat keputusan sulit yang tidak bisa lagi kamu buat. Transformasinya dari menantu yang manis menjadi predator yang penuh perhitungan begitu cepat sehingga membuatku tidak bisa berkata-kata. Joko tidak akan pernah mengizinkanmu merawatku, kataku mencoba menjaga ketenangan. Dia tahu aku tidak gila, tetapi bahkan saat mengucapkan kata-kata itu, aku tahu bahwa anakku sudah sepenuhnya diracuni terhadapku. Joko, tawa Ayu dengan kejam. Joko yang memintaku untuk mencari opsi rawat inap. Dia yakin bahwa kamu adalah bahaya bagi dirimu sendiri dan bagi kami. Kata-katanya seperti tusukan langsung ke hati, karena aku tahu ia mungkin mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, lanjut Ayu mendekatiku dengan senyum jahat. Siapa yang akan mempercayaimu? Kamu seorang wanita tua paranoid yang mengatakan bahwa menantunya ingin merawatnya untuk mencuri rumahnya. Kedengarannya persis seperti apa yang akan dikatakan seseorang dengan demensia senilis. Tidakkah begitu? Saat itu aku menyadari betapa jeniusnya rencana jahatnya. Ayu telah membangun narasi yang begitu sempurna sehingga setiap upayaku untuk membela diri hanya akan mengonfirmasi tuduhannya tentang paranoia dan demensia. Itu adalah jebakan psikologis yang tampaknya mustahil untuk melarikan diri. Selasa Dr. Budi datang untuk mengevaluasimu. Ayu memberitahuku saat ia mengumpulkan dokumennya dan menyimpannya kembali di tasnya. Dan aku jamin kamu, setelah evaluasi itu, kamu akan berada di tempat di mana kamu akhirnya akan menerima perhatian yang kamu butuhkan. Cara ia mengucapkan perhatian membuatku mengerti bahwa ia merujuk pada obat penenang dan kurungan, bukan perawatan medis yang nyata. Dan jangan coba-coba melarikan diri atau menelepon seseorang, tambah Ayu sebelum meninggalkan dapur. Karena jika kamu melakukannya, aku akan memberitahu Joko bahwa kamu mengalami episode kekerasan lain dan bahwa kamu mencoba melarikan diri dari rumah dalam keadaan bingung. Kamu tahu apa artinya itu untuk evaluasi medismu? Sore itu, ketika Joko pulang kerja, aku mencoba sekali lagi untuk membuatnya mengerti kebenaran tentang istrinya. Anakku, tolong dengarkan aku, pintaku, memegang tangannya. Ayu bukan seperti yang kamu kira. Dia berencana merawatku untuk mengambil alih apartemenku. Joko menatapku dengan ekspresi kasihan bercampur frustrasi yang telah menjadi begitu akrab dalam beberapa minggu terakhir. Ibu dengar apa yang ibu katakan, jawabnya dengan lelah. Ibu menuduh istriku ingin merampok ibu. Ibu tidak menyadari betapa paranoidnya itu. Tapi aku melihat dokumennya, aku bersikeras dengan putus asa. Dia punya formulir rawat inap dan dokumen rumah, bahkan fotoku yang ia ambil tanpa sepengetahuanku. Suaraku menjadi lebih tajam dengan setiap kata karena aku bisa melihat bahwa ia tidak mempercayaiku sepatah kata pun. Ibu. Ayu bilang ibu menemukannya memeriksa tasnya, kata Joko dengan kesabaran palsu. Itu tidak benar. Orang tidak memeriksa barang pribadi orang lain kecuali mereka punya masalah batasan dan realitas. Setiap kata-katanya mengonfirmasi bahwa Ayu telah lebih dulu datang kepadanya untuk menceritakan versinya tentang kejadian itu. Malam itu, berbaring di tempat tidur, aku menyadari bahwa aku benar-benar sendirian dan waktuku cepat habis. Selasa Ayu akan membawa Dr. Budi,
yang mungkin sudah disuap atau ditipu, untuk mengeluarkan sertifikat rawat inap. Setelah dokumen itu ditandatangani, kebebasanku akan hilang selamanya dan Ayu akan memiliki izin penuh untuk menjual apartemenku dan mengambil alih semua warisanku. Senin pagi aku terbangun dengan tekad yang tidak kurasakan selama berbulan-bulan. Jika Ayu berpikir aku akan menyerah tanpa perlawanan, ia sangat salah. Aku punya kurang dari 24 jam sebelum Dokter Budi tiba, dan aku perlu menemukan cara untuk menunjukkan bahwa seluruh situasi ini adalah kepalsuan yang diatur dengan hati-hati. Strategi pertamaku adalah mencoba mendapatkan kembali beberapa bukti dari rencana licik Ayu. Saat ia mandi, aku menggeledah setiap sudut rumah mencari folder dokumen yang kulihat sehari sebelumnya. Aku memeriksa kamarnya, lemarinya, bahkan di bawah kasurnya, tetapi seolah-olah dokumen itu telah menghilang secara ajaib. "Apa yang kamu cari, Rina?" tanya Ayu ketika ia menemukanku di kamarnya. Ia terbungkus handuk dan memiliki senyum yang sekarang sangat kutakuti. "Kamu kehilangan sesuatu." Nada mengejeknya mengonfirmasi bahwa ia telah memindahkan dokumen ke tempat yang tidak akan pernah kutemukan. Aku mencari pil darah tinggiku. Aku berbohong, mencoba tetap tenang. Kupikir mungkin aku meninggalkannya di sini ketika aku membersihkan kamarmu minggu lalu. Aku tahu itu adalah alasan yang lemah, tetapi aku perlu mengulur waktu. "Pilmu ada di nakasmu, di tempat yang selalu ada," jawab Ayu dengan kesabaran palsu. "Lihat, ini persis apa yang akan kujelaskan kepada dokter besok." Kebingungan, disorientasi, perilaku yang tidak menentu. Setiap kata-katanya seperti hukuman mati untuk kebebasanku. Aku memutuskan untuk mengubah strategi dan mencoba menghubungi adikku Dimas dari telepon dapur. Tetapi ketika aku memanggil nomornya, aku menemukan bahwa saluran telah terputus. Ayu telah memutus layanan telepon seluruh rumah kecuali ponselnya, yang selalu ia pegang. "Ayu, mengapa telepon tidak berfungsi?" tanyaku ketika aku menemukannya sarapan dengan tenang di meja makan. Ia mengangkat pandangannya dari kopinya dengan ekspresi kepolosan palsu yang ia sempurnakan. "Aduh, aku lupa memberitahumu," jawabnya seolah-olah itu adalah detail yang paling tidak penting di dunia. "Aku membatalkan layanan telepon rumah karena tidak ada lagi yang menggunakan telepon rumah. Lebih ekonomis hanya menggunakan ponsel." Tentu saja, aku tidak punya ponsel karena Ayu telah meyakinkan Joko bahwa itu terlalu rumit untuk orang seusia diriku. Keputusasaanku meningkat ketika aku menyadari bahwa aku sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Aku tidak punya telepon, aku tidak punya kunci untuk keluar dari apartemen, dan aku tidak punya cara untuk menghubungi siapapun yang bisa membantuku. Ayu telah membangun penjara yang sempurna di sekitarku. "Tahukah kamu, Rina?" kata Ayu sambil mengoleskan selai pada rotinya. "Aku pikir kita harus menyiapkanmu untuk kunjungan dokter besok. Mungkin kamu harus mandi dan memakai gaun merah muda yang sangat kamu sukai itu. Kami ingin kamu tampil sebaik mungkin." Permintaannya terdengar polos, tetapi aku tahu ia ingin aku terlihat rapi untuk evaluasi yang akan menentukan nasibku. Sepanjang sisa pagi itu, Ayu bersikap anehnya baik padaku. Ia menyiapkan sarapan untukku, menawarkan teh, bahkan menyalakan musik lembut di radio. Seolah-olah ia merayakan kemenangan awal, menikmati saat-saat terakhir sebelum menyingkirkanku selamanya. "Rina, kamu ingat ketika aku pertama kali datang ke rumah ini?" tanyanya sambil berpura-pura membersihkan ruang tamu. "Kamu sangat manis padaku, sangat ramah. Kamu bilang kamu menganggapku sebagai putri yang tidak pernah kamu miliki." Kata-katanya penuh ironi yang kejam, mengingatkanku pada kenaifanku sendiri. "Sayang sekali semuanya telah berubah begitu banyak," lanjutnya dengan kesedihan palsu. "Tapi kurasa begitulah hidup. Orang menjadi tua, pikiran mereka memburuk, dan orang lain harus mengambil kendali." Cara santainya berbicara tentang menghancurkan hidupku membuatku merasa mual. Sekitar tengah hari, aku mendengar suara kunci di pintu. Jantungku berdebar kencang berpikir mungkin itu Joko yang pulang lebih awal dari kerja. Tetapi ketika pintu terbuka, masuk seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia muda, berambut pirang, mengenakan pakaian mahal dan elegan, dan memiliki senyum penuh perhitungan yang sama seperti Ayu. "Dewi," seru Ayu, memeluk orang asing itu. "Senang sekali kamu bisa datang." Mereka bersikap seperti teman lama, tetapi ada sesuatu dalam interaksi mereka yang segera membuatku waspada. "Ayu, sayang, semuanya siap untuk besok,"
kata Dewi dengan suara pelan, tetapi cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya dari dapur tempat aku berpura-pura mencuci piring. Dokter Budi sudah menyiapkan semua formulir, dan panti jompo sudah punya kamar yang tersedia sejak hari Rabu. Sempurna, jawab Ayu dengan puas. Dan bagaimana dengan apartemen? Kamu sudah menghubungi agen real estate? Kata-katanya mengonfirmasi ketakutan terburukku. Mereka tidak hanya berencana merawatku, tetapi mereka sudah mengatur segalanya untuk menjual rumahku segera setelahnya. Aku sudah punya 3 pembeli yang tertarik, lanjut Dewi. Salah satunya bersedia membayar 110.000 USD, sekitar 1.718.750.000 tunai jika kita menutup penjualan sebelum hari Jumat. Mendengar 2 orang asing mendiskusikan harga apartemenku seolah-olah itu adalah komoditas membuatku dipenuhi amarah yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Bagus sekali, kata Ayu sambil menggosok tangannya dengan keserakahan. Setelah kita punya sertifikat ketidakmampuan mental, aku bisa mengaktifkan surat kuasa dan melanjutkan dengan penjualan segera. Jelas bahwa ia telah merencanakan setiap detail skema jahatnya dengan presisi militer. Aku tidak tahan lagi dan masuk ke ruang tamu tempat mereka berbicara. Siapa wanita ini? Tanyaku langsung. Dan mengapa kalian berbicara tentang menjual apartemenku? Suaraku bergetar karena kemarahan, tetapi aku mencoba menjaga ketenanganku. Rina, dia Dewi, sepupuku, jelas Ayu dengan senyum palsu itu. Dia agen real estate dan datang untuk memberi kami beberapa saran tentang nilai properti di area ini. Tentu saja. Itu adalah kebohongan lain yang dibangun dengan hati-hati. Senang bertemu Anda, Nyonya Rina, kata Dewi dengan kesopanan palsu. Ayu telah banyak bercerita tentang Anda. Saya sangat menyesal mendengar Anda melewati masa-masa sulit. Belas kasihan pura-puranya begitu transparan sehingga aku ingin menamparnya. Aku tidak melewati masa-masa sulit, jawabku dengan tegas. Satu-satunya yang sulit adalah hidup dengan orang-orang yang berencana mencuri rumahku. Tuduhan langsungku membuat Dewi dan Ayu bertukar pandang penuh arti. Rina, sayang, kata Ayu dengan merendahkan. Lihat apa yang kukatakan padamu. Paranoniamu memburuk setiap hari. Ia berbicara kepada Dewi seolah-olah aku tidak ada di sana. Dia pikir kita semua bersekongkol melawannya. Sangat menyedihkan melihatnya seperti ini. Itu bisa dimengerti, jawab Dewi, mengikuti permainannya. Nenekku juga mengalami hal yang sama sebelum kami harus membuat keputusan sulit demi kebaikannya sendiri. Cara mereka berbicara tentangku dalam orang ketiga, seolah-olah aku tidak terlihat, membuatku merasa seolah-olah aku sudah mati bagi mereka. Sore itu, setelah Dewi pergi, Ayu menjadi lebih agresif padaku. Besok, ketika Dokter Budi datang, kamu akan bersikap sopan, perintahnya dengan suara mengancam. Kamu tidak akan membuat adegan dramatis atau mengarang cerita paranoid tentang perampokan dan konspirasi. Dan jika aku tidak melakukannya, tanyaku menantang. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Jadi aku memutuskan untuk menghadapinya secara langsung. Apa yang akan kamu lakukan? Memukulku di depan dokter. Aku tidak perlu memukulmu, jawab Ayu dengan senyum dingin. Dengan perilakumu yang tidak menentu hari ini, aku sudah punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa kamu adalah bahaya bagi dirimu sendiri. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa rekaman video yang ia ambil tanpa sepengetahuanku. Dalam video-video itu aku tampak mencari-cari di kamarnya dengan panik, berbicara keras-keras sendiri saat memasak, dan bahkan menangis di kamarku. Semua momen telah diambil di luar konteks, tetapi bagi seseorang yang tidak tahu situasi sebenarnya, itu memang tampak seperti gejala demensia atau ketidakstabilan mental. Inilah yang akan dilihat Dokter Budi besok. Ayu memberitahuku, menyimpan teleponnya. Video seorang wanita tua yang menggeledah kamar orang lain, yang berbicara sendiri, yang menangis tanpa alasan yang jelas, dan yang menuduh keluarganya ingin merampoknya. Rencananya begitu sempurna sehingga aku sendiri mulai meragukan kewarasanku sendiri. Malam itu, saat aku berbaring di tempat tidurku tanpa bisa tidur, aku menyadari bahwa aku telah sepenuhnya meremehkan kecerdasan dan kekejaman Ayu. Ia bukan hanya menantu yang manipulatif, tetapi predator profesional yang mungkin pernah melakukan ini sebelumnya dengan korban lain. Dan besok, dengan kedatangan Dokter Budi, rencananya akan selesai dan hidupku seperti yang kukenal akan berakhir. Selasa pagi itu kelabu dan hujan,
Seolah-olah cuaca telah memutuskan untuk menemani hari paling gelap dalam hidupku. Aku terbangun sebelum fajar dengan perut mual dan tangan gemetar. Dalam beberapa jam Dokter Budi akan tiba, dan dengan itu nasibku akan disegel. Ayu telah mengatur semuanya dengan begitu sempurna sehingga tampaknya mustahil untuk melarikan diri dari jebakannya. Pukul 7 pagi aku mendengar suara-suara di dapur. Ayu sedang berbicara di telepon, mungkin mengonfirmasi detail terakhir dari rencana jahatnya. Ya, dokter, dia sangat gelisah sepanjang malam. Ia berbohong dengan suara khawatir yang ia sempurnakan. Suamiku dan aku sangat takut. Kemarin dia mencoba keluar rumah hanya dengan pakaian dalam. Bersikeras bahwa ia harus pergi bekerja di rumah sakit tempat ia pensiun 5 tahun lalu. Tentu saja, aku tidak pernah mencoba keluar dengan pakaian dalam atau menyebutkan pergi ke rumah sakit. Tetapi Ayu tahu persis jenis cerita apa yang akan terdengar meyakinkan bagi seorang dokter yang sudah disiapkan untuk mendiagnosis demensia senilis. Sempurna, sampai jumpa tepat pukul 3, tutup Ayu. Dan dokter, tolong bawa semua formulir yang diperlukan untuk rawat inap. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Situasinya benar-benar kritis. Setiap kata-katanya seperti paku di peti mati kebebasanku. Ketika aku turun untuk sarapan, Ayu menyambutku dengan senyum yang membuat darahku membeku. "Selamat pagi, Rina sayang," katanya dengan kemanisan palsu. "Tidur nyenyak. Kuharap kamu siap untuk janji medis hari ini." Cara ia mengucapkan janji medis menjelaskan bahwa ia tahu persis apa yang akan terjadi. "Ayu, tolong. Aku memohon untuk terakhir kalinya. Jangan lakukan ini. Aku tidak pernah menyakitimu. Mengapa kamu ingin menghancurkan hidupku?" Suaraku tercekat saat mengucapkan kata-kata itu karena aku tahu sia-sia memohon belas kasihan yang tidak pernah ia miliki. "Rina, tidak ada yang ingin menghancurkan hidupmu," jawabnya dengan akting kekhawatiran yang ia gunakan untuk memanipulasi semua orang. "Kami hanya ingin kamu menerima bantuan yang kamu butuhkan. Ini demi kebaikanmu sendiri." Kata-katanya terdengar begitu terlatih sehingga jelas bahwa ia telah melatih pidato itu berkali-kali. Pukul 10 pagi Joko tiba. Ia telah meminta izin dari kantor untuk hadir selama evaluasi medis. Ketika aku melihatnya masuk melalui pintu, hatiku dipenuhi harapan terakhir. Mungkin, pada saat terakhir, anakku akan ingat siapa sebenarnya ibunya dan akan membelaku. "Halo, Ibu," katanya dengan campuran kesedihan dan tekad. "Bagaimana perasaan Ibu hari ini?" Ada sesuatu dalam nadanya yang menunjukkan bahwa Ayu sudah mempersiapkannya untuk apa yang akan ia saksikan. "Aku merasa baik, Nak," jawabku, memegang tangannya. "Joko, aku perlu kamu mendengarkanku. Ayu bukan seperti yang kamu kira. Dia berencana merawatku untuk mengambil alih apartemenku. Kamu harus mempercayaiku. Itu adalah kesempatan terakhirku untuk membuatnya mengerti kebenarannya." Joko menatapku dengan ekspresi kasihan yang telah menjadi begitu akrab. "Ibu, Ayu menceritakan kepadaku tentang episode paranoia Ibu," katanya dengan kesabaran palsu. "Aku tahu bagi Ibu ide-ide ini tampak nyata, tetapi Ibu butuh bantuan profesional untuk membedakan antara kenyataan dan ketakutan Ibu." "Tapi, Nak, aku tidak paranoid." Aku bersikeras dengan putus asa. "Kemarin aku melihat dokumen rawat inap dengan namaku. Ayu sudah merencanakan semuanya. Ia bahkan sudah menghubungi pembeli untuk apartemen." Suaraku menjadi lebih tajam karena aku bisa melihat bahwa ia tidak mempercayaiku sepatah kata pun. Ibu dengar apa yang Ibu katakan?" tanya Joko dengan frustrasi. "Ibu menuduh istriku bersekongkol untuk merampok Ibu. Itu tidak normal. Orang yang sehat mental tidak berpikir seperti itu." Kata-katanya mengonfirmasiku bahwa Ayu telah sepenuhnya meracuni pikirannya terhadapku. Ayu muncul di ruang tamu saat itu, seolah-olah ia telah menunggu saat yang tepat untuk membuat pintu masuk kemenangannya. "Joko, sayang, kamu sudah datang," katanya sambil mencium pipinya. "Ibumu sedikit gelisah hari ini." Aku pikir ia tahu dokter akan datang dan itu membuatnya gugup. "Itu bisa dimengerti," jawab Joko, memeluk istrinya. Pasti membingungkan baginya untuk tidak mengerti mengapa ia butuh perhatian medis. Melihat anakku menunjukkan lebih banyak belas kasihan pada manipulator itu daripada ibunya sendiri menghancurkan hatiku berkeping-keping. Jam-jam berlalu dengan kelambatan yang menyiksa. Ayu mengawasiku terus-menerus, seolah-olah ia takut aku akan melakukan sesuatu yang putus asa.
Pukul 2 siang ia memaksaku berganti pakaian dan menyisir rambutku untuk membuat kesan yang baik pada Dokter Budi. Pakai gaun hijau yang sangat cocok untukmu itu, perintahnya sambil memeriksa lemariku. Dan biarkan aku membantumu dengan gaya rambut. Kami ingin kamu terlihat sebaik mungkin. Permintaan palsunya membuatku mual, karena aku tahu ia ingin aku terlihat rapi untuk evaluasi yang akan menyegel nasibku. Tepat pukul 3, bel pintu berbunyi. Jantungku mulai berdebar sangat keras sehingga aku pikir itu akan keluar dari dadaku. Ayu berlari untuk membuka dengan senyum berseri-seri, seolah-olah ia menerima tamu kehormatan alih-alih algojo kebebasanku. Dokter Budi, tepat waktu sekali. Seru Ayu dengan antusiasme palsu. Silakan masuk. Rina sudah menunggu Anda. Aktingnya begitu meyakinkan sehingga aku bahkan akan percaya bahwa ia benar-benar peduli pada kesejahteraanku. Dokter Budi adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, tinggi, dengan janggut abu-abu dan kacamata. Ia mengenakan jas gelap dan membawa tas kulit yang mungkin berisi semua formulir yang diperlukan untuk merawatku. Ekspresinya serius tetapi ramah, seperti seseorang yang terbiasa membuat keputusan sulit tentang kehidupan orang lain. Nyonya Rina, katanya, menjabat tanganku dengan tegas. Saya Dokter Budi, geriatri spesialis demensia. Keluarga Anda meminta saya untuk datang mengevaluasi Anda karena mereka khawatir tentang beberapa perubahan dalam perilaku Anda. Suaranya terdengar profesional dan kompeten, tetapi aku tahu ia sudah dipengaruhi oleh versi Ayu. Dokter, saya merasa sangat baik, jawabku, mencoba tetap tenang. Saya tidak tahu mengapa keluarga saya berpikir saya butuh evaluasi medis. Mungkin mereka yang butuh bantuan. Aku tahu kata-kata itu akan terdengar defensif. Tetapi itulah kebenarannya. Wajar jika Anda merasa begitu, jawab dokter dengan kesabaran profesional. Banyak orang dalam situasi Anda tidak menyadari perubahan yang diperhatikan orang lain. Itu sebabnya penting untuk melakukan evaluasi objektif. Kata-katanya mengonfirmasi bahwa ia sudah memutuskan diagnosisku sebelum datang. Ayu mendekati dokter dengan folder yang kulihat beberapa hari lalu. Dokter, ini bukti episode yang saya ceritakan di telepon, katanya, menyerahkan dokumen itu. Video, foto, dan catatan rinci semua insiden dalam beberapa bulan terakhir. Saat dokter memeriksa isi folder, aku bisa melihat kepuasan di mata Ayu. Ia telah membangun kasus yang begitu kuat melawanku sehingga praktis mustahil untuk menyanggahnya. Setiap foto, setiap video, setiap dokumen palsu telah disiapkan dengan hati-hati untuk mendukung narasinya tentang demensia senilis. Saya lihat Anda telah mendokumentasikan semuanya dengan sangat teliti, kata dokter kepada Ayu dengan persetujuan. Ini akan sangat membantu kami untuk membuat diagnosis yang akurat. Kata-katanya terdengar seperti hukuman mati bagi harapan kebebasanku. Dokter, semua itu bohong. Aku mencoba menjelaskan dengan putus asa. Ayu telah memanipulasi bukti untuk membuat saya terlihat gila. Dia ingin merawatku untuk mengambil alih apartemenku. Bahkan saat aku berbicara, aku tahu kata-kataku hanya mengonfirmasi diagnosis yang sudah ia putuskan. Nyonya Rina, kata dokter dengan merendahkan profesional, itu persis jenis ide paranoid yang digambarkan keluarga Anda kepada saya. Kepercayaan bahwa orang lain bersekongkol untuk menyakiti Anda adalah gejala yang sangat umum dalam kasus demensia senilis. Setiap kata-katanya seperti paku lain di peti mati kewarasanku yang sah. Saat itu aku menyadari bahwa semuanya hilang. Ayu telah mengatur semuanya dengan begitu sempurna sehingga setiap upayaku untuk membela diri hanya mengonfirmasi diagnosisnya. Itu adalah jebakan psikologis yang tidak mungkin ada jalan keluarnya, dan ia mengetahuinya. Dokter Budi membuka tasnya dan mengeluarkan serangkaian formulir dan perekam digital. Kami akan melakukan evaluasi lengkap, ia mengumumkan sambil mengatur materinya di meja makan. Nyonya Rina, saya perlu Anda menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur. Keluarga Anda boleh tetap hadir sebagai saksi. Ayu duduk di samping Joko di sofa dengan ekspresi kekhawatiran palsu yang telah ia sempurnakan selama berbulan-bulan. Anakku memegang tangannya, seolah-olah ia yang membutuhkan dukungan emosional alih-alih ibunya sendiri yang sedang dievaluasi untuk rawat inap paksa. Pertanyaan pertama, dokter memulai, melihat kertasnya. Bisakah Anda memberitahu saya hari apa hari ini dan di mana Anda berada? Itu adalah pertanyaan orientasi dasar, tetapi aku tahu bahwa setiap jawabanku akan dianalisis mencari tanda-tanda demensia. Hari Selasa,
Kita berada di apartemenku di Jalan Merdeka nomor 247. Dan Anda di sini karena menantuku meyakinkan Anda bahwa saya gila agar ia bisa merawat saya dan mencuri properti saya. Jawabku dengan semua kejelasan yang mungkin. Aku tahu jawabanku secara teknis benar, tetapi bagian tentang Ayu akan terdengar paranoid. Dokter bertukar pandang penuh arti dengan Ayu sebelum mencatat sesuatu di buku catatannya. Nyonya Rina, apakah Anda melihat perubahan pada ingatan Anda akhir-akhir ini? Anda sering lupa di mana Anda menaruh barang. Pertanyaan-pertanyaannya jelas dirancang untuk mengonfirmasi diagnosis yang telah ditentukan. Dokter, ingatan saya sempurna, jawabku dengan tegas. Satu-satunya masalah yang saya miliki adalah seseorang memindahkan barang-barang saya tanpa izin saya. Kemarin kunci saya hilang secara misterius, dan ketika saya mencarinya, Ayu bilang saya yang kehilangannya karena dugaan kebingungan mental saya. Persis apa yang saya ceritakan di telepon. Setelah Ayu berbicara kepada dokter, dia pikir kami menyembunyikan barang-barangnya, padahal sebenarnya dia yang menaruhnya di tempat aneh dan kemudian tidak ingat melakukannya. Aktingnya begitu meyakinkan sehingga aku bahkan akan meragukan versiku sendiri jika aku tidak tahu kebenarannya. Dokter melanjutkan dengan lebih banyak pertanyaan tentang rutinitas harian, hubungan keluarga, dan kekhawatiran saat ini. Setiap jawaban yang kuberikan diinterpretasikan melalui filter demensia senilis yang ditanamkan Ayu dalam pikirannya. Jika aku tampak tenang, itu karena aku tidak mengerti keseriusan situasiku. Jika aku gelisah, itu adalah bukti ketidakstabilan emosional. Nyonya Rina, dokter bertanya kepadaku setelah meninjau catatan Ayu, menantu Anda memberitahu saya bahwa Anda akhir-akhir ini mengalami episode agresi. Bisakah Anda jelaskan apa yang membuat Anda marah? Itu adalah pertanyaan jebakan yang dirancang untuk membuatku tampak kejam tidak peduli bagaimana aku menjawab. Dokter, saya tidak pernah agresif. Aku menjelaskan, mencoba tetap tenang. Ayu yang melakukan agresi pada saya. Dia mendorong saya, meneriaki saya, mengancam saya. Tetapi ketika saya mencoba membela diri atau memberitahu anak saya, dia bilang saya yang memprovokasi dia. Suaraku sedikit meninggi karena frustrasi karena tidak ada yang mempercayaiku. Lihat apa yang saya katakan. Ayu berbisik kepada dokter dengan suara yang cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya. Tuduhan tak berdasar ini konstan. Dia pikir saya menyiksanya padahal yang saya lakukan hanyalah merawatnya dengan cinta dan kesabaran. Air mata palsunya muncul pada saat yang tepat untuk menyelesaikan aktingnya. Joko mendekat dan memegang tanganku dengan ekspresi sedih. Ibu, Ayu tidak pernah menyakiti ibu, katanya dengan suara tercekat. Dia merawat ibu, menyiapkan makanan untuk ibu, khawatir tentang ibu. Mengapa ibu pikir dia ingin menyakiti ibu? Melihat ketulusan di matanya membuatku mengerti bahwa ia benar-benar percaya aku kehilangan akal. Karena ia ingin apartemenku, jawabku dengan putus asa. Nak, kemarin aku dengar Ayu berbicara di telepon tentang menjual rumah seharga $110.000 sekitar $1.718.750.000. Ia sudah punya pembeli siap dan hanya menunggu dokter ini menyatakan aku tidak kompeten. Aku tahu kata-kataku akan terdengar seperti delusi paranoid, tetapi itu adalah kesempatan terakhirku untuk membuat Joko mengerti. Dokter Budi membuat lebih banyak catatan di buku catatannya sambil menggelengkan kepala. Nyonya Rina, ide-ide penganiayaan yang berkaitan dengan properti atau uang sangat umum pada pasien dengan gangguan kognitif, jelasnya dengan merendahkan profesional. Pikiran Anda mencoba mencari penjelasan logis untuk perubahan yang Anda alami. Dokter, bisakah Anda periksa telepon Ayu? Aku bertanya dengan putus asa. Di sana ada rekaman percakapannya dengan pembeli apartemen. Ia juga punya video saya yang ia ambil tanpa izin saya untuk menggunakannya sebagai bukti palsu. Itu adalah upaya terakhirku untuk membuktikan kebenaran. Ayu segera bangkit dari sofa dengan ekspresi kemarahan palsu. Dokter, lihat bagaimana dia. Sekarang dia ingin Anda memeriksa telepon pribadi saya karena dia pikir saya punya bukti konspirasi yang tidak ada. Aktingnya sebagai korban yang tersinggung begitu sempurna sehingga dokter menatapnya dengan belas kasihan. Nyonya Ayu, saya mengerti ini pasti sangat sulit bagi Anda, kata dokter dengan simpati. Merawat anggota keluarga dengan demensia membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dedikasi Anda patut dikagumi meskipun ada tuduhan yang harus Anda hadapi setiap hari.
Kata-katanya mengonfirmasi bahwa ia telah sepenuhnya memutuskan di pihak mana ia berada. Saat itu, dokter mengeluarkan serangkaian formulir resmi dari tasnya. Berdasarkan evaluasi saya dan bukti dokumenter yang diberikan oleh keluarga, ia mengumumkan dengan suara formal, diagnosis saya adalah demensia senilis dengan gejala paranoid dan episode agresi. Saya merekomendasikan rawat inap segera di institusi spesialis. Dunia saya runtuh sepenuhnya saat mendengar kata-kata itu. Dokter, tolong. Aku memohon dengan air mata di mata. Saya tidak gila. Saya hanya seorang wanita tua yang menjadi korban penipuan yang rumit. Tolong selidiki sebelum Anda menandatangani dokumen itu. Suaraku tercekat karena aku tahu sudah terlambat. Nyonya Rina, saya mengerti ini sulit diterima, jawab dokter saat ia menandatangani formulir. Tetapi rawat inap adalah demi keselamatan Anda sendiri dan keluarga Anda. Di institusi Anda akan menerima perhatian medis dan psikologis yang Anda butuhkan. Setiap goresan penanya menyegel nasibku secara irreversibel. Ayu mendekati Joko dan memeluknya sambil berpura-pura menangis lega. Terima kasih, dokter, katanya dengan suara tercekat. Anda tidak tahu betapa sulitnya mengambil keputusan ini. Tetapi kami tahu itu yang terbaik untuk Rina dan untuk kita semua. Aktingnya sebagai menantu yang berkorban begitu meyakinkan sehingga dokter pun tampak terharu. Kapan kita bisa membawanya? Tanya Joko dengan suara gemetar. Jelas bahwa, meskipun demikian, menyakitkan baginya harus merawat ibunya, tetapi Ayu telah meyakinkannya bahwa itu adalah satu-satunya pilihan. Kami ingin dia mendapatkan bantuan sesegera mungkin. Ambulans bisa datang besok pagi, jawab dokter, melihat agendanya. Saya akan menelepon institusi untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah menyiapkan kamar. Sementara itu, jaga Nyonya Rina tetap tenang dan hindari dia menjadi lebih gelisah dari yang diperlukan. Instruksinya terdengar seolah-olah ia berbicara tentang hewan sakit alih-alih manusia. Satu pertanyaan, dokter, kata Ayu dengan suara manis yang ia gunakan untuk memanipulasi. Apakah formulir surat kuasa yang saya siapkan sudah cukup untuk mengurus masalah keuangan Rina saat ia dirawat? Kami ingin memastikan bahwa semua kebutuhannya terpenuhi. Pertanyaannya akhirnya mengungkapkan niat sebenarnya. Tentu saja, jawab dokter tanpa curiga. Dengan sertifikat ketidakmampuan mental yang saya keluarkan ini, Anda akan memiliki otoritas hukum penuh atas semua urusan Nyonya Rina, termasuk properti, rekening bank, dan keputusan medis. Kata-katanya adalah pukulan terakhir yang menyelesaikan kehancuran hidupku. Ayu tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan senyum kepuasannya saat mendengar kata-kata itu. Ia telah mencapai persis apa yang ia inginkan. Kendali penuh atas hidupku dan asetku. Dalam waktu kurang dari 24 jam aku akan dirawat di panti jompo, dan ia akan memiliki izin penuh untuk menjual apartemenku dan mengambil alih semua warisanku. Terima kasih atas segalanya, dokter, kata Joko, menjabat tangannya. Saya tahu ini adalah keputusan yang benar, meskipun menyakitkan. Anakku benar-benar percaya ia melakukan yang terbaik untukku, tanpa menyadari bahwa ia telah sepenuhnya dimanipulasi oleh seorang predator yang telah merencanakan segalanya sejak hari pertama. Malam itu, setelah dokter pergi, aku sendirian di kamarku mengetahui bahwa itu akan menjadi malam terakhirku di rumah yang telah kubangun dengan susah payah. Besok pagi ambulans akan datang. Mereka akan membawaku ke panti jompo, dan Ayu akan segera memulai prosedur untuk menjual apartemenku. Rencana jahatnya telah dieksekusi dengan sempurna, dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata bahkan sedetik pun. Setiap kali aku mendengar suara di rumah, jantungku berdebar kencang berpikir mungkin ambulans telah tiba lebih awal. Ayu telah sepenuhnya menang, dan aku akan berada di panti jompo sebelum tengah hari, sementara ia akan segera memulai prosedur untuk mengambil alih semua yang kumiliki. Sekitar pukul 3 pagi, aku mendengar suara-suara berbisik di dapur. Aku bangkit diam-diam dan mendekati pintu kamarku untuk mencoba mendengar apa yang mereka katakan. Itu Ayu berbicara di telepon, mungkin dengan kaki tangannya Dewi, mengatur detail terakhir dari rencana mereka. Semuanya berjalan sempurna. Ayu berbisik dengan kepuasan yang jelas dalam suaranya. Dokter menandatangani semua dokumen tanpa mengajukan satu pertanyaan pun. Besok jam 10 ambulans datang, dan pada hari Jumat kita sudah bisa menutup penjualan apartemen.
Kegembiraannya saat berbicara tentang kemalanganku memenuhi diriku dengan kemarahan yang tidak kukira aku mampu merasakannya. Ya, Dewi, kamu bisa menghubungi pembeli sekarang, lanjut Ayu. Katakan padanya ia bisa mendapatkan kuncinya pada hari Sabtu jika ia membayar 110.000 USD sekitar 1.718.750.000 lain, tunai, seperti yang ia janjikan. Dengan uang itu kita bisa membeli rumah kita sendiri dan berhenti berpura-pura peduli pada wanita tua gila ini. Kata-katanya mengonfirmasi apa yang selalu kusangka. Ia tidak pernah merasakan apapun yang tulus untukku atau keluargaku. Joko, jangan khawatir tentang dia, lanjut Ayu dengan kejam. Dia sangat dimanipulasi sehingga ia tidak akan pernah curiga apapun. Ia berpikir aku benar-benar melakukan ini karena cinta pada ibunya. Ia begitu naif sehingga ia mungkin akan berterima kasih padaku karena telah membuat keputusan sulit yang tidak bisa ia buat. Mendengar bagaimana ia mengejek anakku menghancurkan hatiku. Setelah kita punya uangnya, kita akan mengarang alasan darurat keluarga untuk pindah ke kota lain, tutup Ayu. Joko tidak akan pernah tahu bahwa ibunya meninggal sendirian di panti jompo sementara kita menghabiskan warisannya untuk liburan dan kemewahan. Kata-katanya membuat darahku membeku karena ia berbicara tentang kematianku seolah-olah itu tidak terhindarkan. Aku kembali ke tempat tidurku gemetar karena ngeri dan marah. Ayu tidak hanya berencana merampokku, tetapi ia juga berencana meninggalkan Joko setelah ia mendapatkan uangnya. Anakku yang malang tidak hanya akan kehilangan ibunya, tetapi ia juga akan dikhianati oleh wanita yang ia percayai sepenuhnya. Pukul 6 pagi, Ayu masuk ke kamarku dengan nampan sarapan. "Selamat pagi, Rina sayang," katanya dengan senyum palsu yang sekarang membuatku mual. "Aku membawakanmu kopi dan roti panggang. Kami ingin kamu sarapan enak sebelum perjalananmu." Cara ia mengucapkan perjalanan menjelaskan bahwa ia tahu persis apa yang menantiku. "Ayu, tolong, aku memohon untuk terakhir kalinya. Jangan lakukan ini. Kamu bisa mengambil apartemen, kamu bisa mengambil semua uangku, tetapi jangan rawat aku. Aku janji aku tidak akan pernah memberitahu Joko tentang rencanamu. Itu adalah kebohongan yang putus asa. Tetapi aku bersedia mengatakan apapun untuk menghindari panti jompo." "Aduh, Rina," jawab Ayu dengan belas kasihan palsu, "sudah terlambat untuk negosiasi. Dokumen sudah ditandatangani, ambulan sudah diprogram, dan kamarmu di panti jompo sudah dibayar." Kata-katanya mengonfirmasi bahwa tidak ada jalan kembali. "Lagi pula," lanjut Ayu, duduk di tepi tempat tidurku, "apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mempercayaimu? Kamu terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas. Begitu kamu punya kesempatan, kamu akan mencoba meyakinkan seseorang untuk membantumu. Analisisnya benar, dan kami berdua mengetahuinya." Pukul 8 pagi, Joko tiba. Ia telah meminta cuti sehari lagi dari kerja untuk hadir selama pemindahanku ke panti jompo. Matanya merah, seolah-olah ia telah menangis sepanjang malam, tetapi tekadnya tetap teguh. "Selamat pagi, Ibu," katanya, mencium dahiku. "Bagaimana tidur Ibu?" Pertanyaannya begitu polos sehingga aku ingin memeluknya dan menceritakan seluruh kebenaran tentang istrinya, tetapi aku tahu itu sudah sia-sia. "Aku tidak tidur sama sekali, Nak," jawabku jujur. "Apakah kamu benar-benar berpikir ini benar? Merawat ibumu sendiri di panti jompo? Itu adalah upaya terakhirku untuk membuatnya mempertimbangkan kembali keputusannya." Joko menghela napas panjang sebelum menjawab, "Ibu, ini adalah keputusan paling sulit yang pernah kuambil dalam hidupku," katanya dengan suara tercekat. "Tetapi dokter sangat jelas. Ibu butuh perhatian spesialis, yang tidak bisa kami berikan di rumah." Ketulusan dalam suaranya mengonfirmasi bahwa ia benar-benar percaya ia melakukan hal yang benar. "Dan setelah itu apa yang akan terjadi dengan apartemen?" tanyaku langsung. "Apakah Ayu akan tinggal di sini sendirian?" Aku ingin melihat apakah ia tahu sesuatu tentang rencana penjualan istrinya. "Ayu dan aku akan menjaga rumah persis seperti ini," jawab Joko dengan keyakinan. "Ini rumah ibu, dan akan selalu begitu. Mungkin ketika ibu merasa lebih baik, ibu bisa datang mengunjungi kami di akhir pekan." Kata-katanya mengonfirmasiku bahwa ia tidak tahu bahwa Ayu berencana menjual properti itu segera. Pukul 9:30, Ayu mulai mengemasi koper kecil dengan barang-barangku. Ia memilih hanya pakaian yang paling tua dan usang, meninggalkan semua yang memiliki nilai.
Kamu tidak butuh banyak di panti jompo, jelasnya sambil memilih barang-barangku. Di sana mereka akan memberimu seragam dan semua yang diperlukan. Bisakah aku membawa foto suamiku? Tanyaku, menunjuk potret yang selalu ada di nakasku. Itu adalah satu-satunya yang benar-benar penting bagiku untuk dipertahankan dari seluruh hidupku sebelumnya. Tentu saja, jawab Ayu dengan kemurahan hati palsu. Tapi lebih baik kita bawa salinannya, kalau hilang atau rusak selama pemindahan. Ia mengambil foto aslinya dan menyimpannya di laci, memberiku sebagai gantinya salinan hitam putih yang ia buat bertahun-tahun lalu. Bahkan pada saat terakhir itu, ia mencuri sesuatu yang berharga dariku. Tepat pukul 10, kami mendengar sirene ambulans mendekat di jalan. Jantungku mulai berdebar sangat keras sehingga aku pikir aku akan mendapatkan serangan jantung. Setelah 66 tahun hidup mandiri, aku akan menjadi tawanan di panti jompo, korban penipuan paling kejam yang pernah kualami. Mereka sudah datang, umum Ayu dengan senyum yang tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Rina, apakah kamu siap untuk rumah barumu? Pertanyaannya terdengar seperti lelucon kejam, tetapi Joko menafsirkannya sebagai kekhawatiran yang tulus untuk kesejahteraanku. Dua paramedis masuk ke apartemen dengan tandu lipat dan formulir pemindahan. Mereka muda, profesional, dan jelas terbiasa berurusan dengan orang tua yang menolak yang tidak ingin pergi ke panti jompo. Mereka menatapku dengan belas kasihan jauh yang mungkin mereka tunjukkan pada semua pasien geriatri mereka. Nyonya Rina, kata paramedis yang lebih tua, saya Arman, dan dia rekan saya Dimas. Kami akan membawa Anda ke rumah baru Anda di mana Anda akan menerima perhatian terbaik yang mungkin. Suaranya ramah tetapi tegas, menjelaskan bahwa tidak akan ada diskusi tentang pemindahanku. Saya tidak mau pergi, kataku langsung kepada mereka. Saya menjadi korban penipuan. Menantu saya mencuri apartemen saya dan merawat saya di luar kehendak saya. Aku tahu kata-kataku akan terdengar seperti delusi wanita tua yang gila, tetapi aku harus mencobanya. Para paramedis bertukar pandang penuh arti sebelum Arman menjawabku dengan kesabaran profesional. Nyonya Rina, kami mengerti ini sulit diterima, katanya dengan merendahkan. Tetapi Dokter Budi menjelaskan situasi Anda kepada kami. Anda akan jauh lebih baik dirawat di institusi. Ayu mendekati para paramedis dengan air mata palsu di mata. Tolong bersabar dengannya, pintanya dengan akting yang sempurna. Beberapa bulan terakhir ini sangat sulit bagi seluruh keluarga. Kami berharap di panti jompo ia dapat menemukan kedamaian dan perhatian yang ia butuhkan. Penampilannya begitu meyakinkan sehingga para paramedis menatapnya dengan kekaguman atas dedikasinya. Jangan khawatir, Nyonya, jawab Dimas. Kami terbiasa dengan kasus-kasus ini. Ibu mertua Anda akan berada di tangan terbaik yang mungkin. Kata-katanya menyegel nasibku secara definitif. Ketika mereka membantuku bangun dari tempat tidur untuk membawaku ke tandu, kakiku gemetar begitu banyak sehingga aku hampir jatuh. Itu bukan hanya ketakutan fisik, tetapi realisasi penuh bahwa hidupku seperti yang kukenal telah berakhir. Dalam waktu kurang dari 1 jam aku akan berada di panti jompo, dibius dan dikendalikan, sementara Ayu akan mulai menjual semua yang kumiliki. Selamat tinggal, Ibu, kata Joko, memelukku dengan air mata di mata. Aku janji aku akan mengunjungimu setiap minggu. Dan ketika ibu merasa lebih baik, ibu bisa pulang. Kata-katanya menghancurkan hatiku karena aku tahu aku tidak akan pernah melihat rumahku lagi. Dan mungkin aku juga tidak akan pernah melihat anakku setelah Ayu pergi dengan uang itu. Para paramedis membantuku berbaring di tandu sementara Ayu mengawasi setiap gerakan dengan senyum kepuasan yang ia tidak lagi repot-repot menyembunyikannya sepenuhnya. Joko berjalan mondar-mandir dengan gugup di ruang tamu. Jelas terpengaruh oleh situasi tetapi yakin bahwa ia melakukan hal yang benar demi kebaikanku. Tunggu sebentar, kata sebuah suara dari pintu masuk. Itu Dewi, tetanggaku dari apartemen sebelah, seorang wanita berusia 70 tahun yang selalu sangat jeli. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kalian membawa Rina dengan ambulans? Kemunculannya yang tak terduga membuat Ayu terlihat tegang. Halo, Nyonya Dewi, jawab Ayu cepat, berdiri di antara tetanggaku dan tandu. Rina butuh perhatian medis spesialis. Dokter menentukan bahwa itu yang terbaik untuk kesehatan mentalnya. Suaranya terdengar terkontrol, tetapi aku bisa melihat sedikit getaran kegugupan. Dewi mendekatiku dengan ekspresi khawatir. Rina, sayang,
Kamu setuju dengan ini? Tanyanya, memegang tanganku. Kemarin aku dengar kamu menangis di kamarmu. Dan pagi ini aku mendengar suara-suara aneh di apartemenmu. Kata-katanya membuat Ayu bertukar pandang gugup dengan para paramedis. Dewi, tolong, jangan ikut campur, kata Ayu dengan tegas. Ini adalah keputusan keluarga yang sangat sulit yang kami ambil demi kebaikan Rina. Dokter sudah melakukan evaluasi yang sesuai. Aku mencoba berbicara, tetapi salah satu paramedis sudah mulai mengencangkan tali tandu. Nyonya Dewi, Arman, paramedis yang lebih tua, menyela. Kami mengerti kekhawatiran Anda, tetapi kami punya perintah medis spesifik. Nyonya Rina perlu segera dipindahkan demi keselamatannya. Nadanya yang profesional menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi diskusi tentang masalah itu. Dewi tidak gentar dan langsung berbicara kepada Joko. Joko, nak, apakah kamu benar-benar berpikir ibumu perlu berada di panti jompo? Tanyanya dengan suara serius. Aku melihatnya setiap hari, dan Rina selalu menjadi wanita yang sangat waras dan mampu. Kata-katanya membuat anakku ragu sejenak. Nyonya Dewi, Anda tidak tinggal bersama kami, jawab Joko dengan ketidakpastian. Anda belum melihat episode yang kami saksikan dalam beberapa minggu terakhir. Ayu telah mendokumentasikan semuanya untuk dokter. Jelas bahwa ia mulai ragu, tetapi Ayu segera menyela. Dewi, saya mengerti ini mengejutkan, kata Ayu dengan suara manipulatif yang kukenal dengan baik. Tetapi Rina telah menyembunyikan gejalanya dengan sangat baik ketika ia di depan umum. Di rumah, situasinya sama sekali berbeda. Penjelasannya terdengar logis bagi seseorang yang tidak tahu kebenarannya. Saat itu Dewi melakukan sesuatu yang mengubah seluruh jalannya peristiwa. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar rekaman audio. Tadi malam aku merekam percakapan ini yang kudengar dari balkonku. Ia mengumumkan dengan suara tegas. Aku pikir semua orang harus mendengarnya sebelum membawa Rina pergi. Suara Ayu terdengar jelas dari telepon. Semuanya berjalan sempurna. Dokter menandatangani semua dokumen tanpa mengajukan satu pertanyaan pun. Besok jam 10 ambulans datang. Dan pada hari Jumat kita sudah bisa menutup penjualan apartemen. Kata-kata itu terus mengungkapkan seluruh rencana jahat yang kudengar malam sebelumnya. Keheningan yang terjadi memekakkan telinga. Joko menatap Ayu dengan ekspresi terkejut dan kebingungan total. Para paramedis berhenti bergerak, jelas terkejut dengan apa yang baru saja mereka dengar. Ayu menjadi sangat pucat dan mencoba dengan putus asa mencari penjelasan. Itu diambil di luar konteks. Ayu tergagap dengan suara gemetar. Dewi pasti merekam percakapan telepon tentang orang lain. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu tentang Rina. Alasannya terdengar putus asa dan tidak meyakinkan. Ada lagi, lanjut Dewi, memutar bagian lain dari rekaman di mana Ayu terdengar jelas berkata, dengan uang itu kita bisa membeli rumah kita sendiri dan berhenti berpura-pura peduli pada wanita tua gila ini. Kata-kata itu memotong udara seperti pisau, mengungkapkan sifat sejati Ayu. Joko perlahan mendekati Ayu dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apakah yang dikatakan rekaman itu benar? Tanyanya dengan suara tercekat. Apakah kamu berencana menjual apartemen ibuku? Tangannya gemetar saat ia menunggu jawaban. Joko, sayang, aku bisa jelaskan semuanya. Jawab Ayu, mencoba memegang tangannya, tetapi ia menjauh secara naluriah. Ya, aku berbicara dengan agen real estate, tetapi hanya untuk mengetahui nilai properti jika kita perlu menjualnya untuk membayar biaya medis Rina. Penjelasannya terdengar dilatih dan putus asa. Dan bagaimana dengan berpura-pura peduli pada ibuku? Lanjut Joko bertanya dengan kemarahan yang meningkat. Dan tentang membeli rumah sendiri dengan uang hasil penjualan. Suaranya meninggi dengan setiap pertanyaan saat ia mulai memahami besarnya pengkhianatan. Dewi belum selesai mengungkapkan buktinya. Aku juga punya foto, ia mengumumkan, menunjukkan ponselnya. Kemarin aku melihat Ayu mengambil dokumen dari rumah Rina dan menyerahkannya kepada seorang wanita pirang di tempat parkir. Foto-foto itu jelas menunjukkan Ayu menyerahkan folder kepada Dewi di samping mobil. Para paramedis saling pandang dengan ketidaknyamanan yang jelas. Tuan, kata Arman kepada Joko, jika ada keraguan tentang legitimasi pemindahan ini, mungkin kita harus menghubungi Dr. Budi untuk mengklarifikasi situasi. Jelas bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam kemungkinan penipuan medis. Tidak, jawab Joko dengan tekad yang meningkat,
Batalkan pemindahan. Ibuku tidak akan pergi ke panti jompo sampai kita punya jawaban yang jelas tentang situasi ini. Ia berbalik ke tandu tempat aku berada dan mulai mengendurkan tali yang mengikatku. Ayu menjadi panik total melihat rencananya runtuh di depan matanya. "Joko, kamu tidak bisa melakukan ini," teriaknya dengan putus asa. "Ibumu sakit." Dokter mengonfirmasinya. "Jika kamu meninggalkannya di sini, itu akan berbahaya bagi semua orang." Topeng menantu yang khawatir telah jatuh sepenuhnya. "Satu-satunya bahaya di sini adalah kamu," jawab Joko, membantuku bangun dari tandu. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah membayangkan Ayu mampu melakukan hal seperti ini." Matanya dipenuhi air mata saat ia memelukku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan aku merasa aku mendapatkan anakku kembali. "Di mana kunci apartemenku?" tanyaku langsung kepada Ayu. "Yang kamu sembunyikan agar aku tidak bisa keluar ketika aku perlu melarikan diri dari agresi kamu." Suaraku tegas karena aku akhirnya punya dukungan yang kubutuhkan untuk menghadapinya. Ayu melihat ke pintu seolah-olah menghitung apakah ia bisa melarikan diri. Tetapi Dewi telah memposisikan dirinya secara strategis untuk memblokir jalan keluarnya. "Aku tidak tahu kunci apa yang kamu bicarakan." Bohong Ayu, tetapi kegugupannya jelas bagi semua yang hadir. "Cari kuncinya," perintah Joko dengan otoritas yang belum pernah ia tunjukkan selama berbulan-bulan. "Sekarang juga. Dan aku ingin melihat semua dokumen yang telah kamu sembunyikan." Transformasinya dari suami yang dimanipulasi menjadi anak yang melindungi adalah lengkap dan definitif. Dewi mendekatiku dengan senyum kemenangan. "Rina, sayang, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres," katanya, memegang tanganku. "Dinding apartemen ini tipis, dan aku telah mendengar percakapan yang sangat aneh selama berminggu-minggu. Keberaniannya untuk campur tangan telah menyelamatkan hidupku dan kebebasanku." Para medis mulai mengumpulkan peralatan mereka, jelas lega karena tidak harus menyelesaikan pemindahan yang sekarang tampak curang. "Tuan, kami akan melaporkan situasi ini kepada atasan kami," Arman memberitahu Joko. "Dan kami sarankan Anda menghubungi pihak berwenang jika Anda mencurigai aktivitas kriminal." Saat itu aku menyadari bahwa mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Ayu telah terungkap, Joko telah sadar, dan aku tidak akan dirawat di luar kehendakku. Tetapi aku tahu konfrontasi terakhir masih akan datang. Dan Ayu tidak akan menyerah tanpa perlawanan sampai saat terakhir. Ayu menyadari bahwa dunia kebohongannya telah runtuh sepenuhnya dan mengadopsi sikap putus asa dan agresif yang belum pernah ia tunjukkan di depan Joko. "Baiklah," teriaknya dengan mata merah karena marah. "Ya, aku berencana menjual apartemen sialan ini. Dan ya, aku ingin menyingkirkan wanita tua yang tidak tertahankan ini yang merusak pernikahanku sejak hari pertama." Pengakuannya yang lengkap membuat Joko benar-benar terkejut. Anakku mundur seolah-olah ia telah menerima tamparan fisik, menatap wanita yang ia nikahi seolah-olah ia adalah orang asing total. "Ayu, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku dan ibuku?" tanyanya dengan suara tercekat. "Melakukan ini padamu?" tawa Ayu dengan pahit. "Joko, kamu begitu naif. Sejak kita menikah kamu lebih khawatir tentang mamamu yang berharga daripada istrimu sendiri. Rumah ini bau seperti usia tua dan kenangan mati. Aku pantas mendapatkan yang lebih baik." Kepribadian aslinya muncul seperti racun yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Dewi terus merekam seluruh pengakuan dengan ponselnya, memastikan untuk menangkap setiap kata yang memberatkan. Para medis tetap sebagai saksi diam dari ledakan kebenaran yang mereka saksikan. Itu seperti melihat seorang aktor melepaskan topeng untuk mengungkapkan wajah monsternya yang sebenarnya. "Di mana Dokter Budi?" tanya Joko dengan kemarahan yang meningkat. "Apakah ia juga terlibat dalam rencanamu?" Pertanyaannya membuat Ayu semakin gugup, seolah-olah ia telah menyentuh titik yang sangat sensitif. "Budi adalah dokter sungguhan," aku Ayu dengan keengganan. "Tetapi aku membayarnya $5.000 sekitar 78 juta rupiah, agar ia menandatangani dokumen tanpa mengajukan pertanyaan. Aku bilang padanya itu demi kebaikan seorang wanita tua kaya yang menghamburkan warisan keluarganya." Pengakuannya mengungkapkan bahwa korupsi dokter telah menjadi bagian integral dari skemanya. Joko segera menuju telepon rumah untuk menelepon polisi, tetapi Ayu menerjangnya mencoba mencegahnya. "Kamu tidak bisa melakukan ini," teriaknya saat mereka berebut. "Aku istrimu. Kamu berjanji untuk mencintai dan melindungiku.
Semua yang kulakukan adalah demi masa depan kita. Keputusasaannya telah membuatnya benar-benar tidak rasional. Jauhi anakku, teriakku saat aku berdiri di antara mereka. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa aku punya kekuatan dan hak untuk membela diriku dan membela keluargaku. Ayu mendorongku dengan keras, membuatku jatuh ke sofa. Tetapi kali ini ada saksi dari agresinya. Cukup, raung Joko dengan kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dewi, telepon polisi segera. Wanita ini akan membayar untuk semua yang telah ia lakukan. Transformasinya dari suami yang tertipu menjadi anak yang melindungi adalah lengkap dan definitif. Ayu menuju pintu dengan putus asa, tetapi Dewi memblokirnya dengan keberanian yang mengejutkan untuk wanita seusianya. Kamu tidak akan kemana-mana sampai polisi datang, katanya dengan tegas. Aku telah mendokumentasikan aktivitasmu selama berminggu-minggu, dan aku punya cukup bukti untuk memastikan kamu membayar untuk kejahatanmu. Lepaskan aku, wanita tua usil, teriak Ayu pada Dewi saat ia mencoba mendorongnya. Ini bukan urusanmu. Kamu hanya tetangga yang suka bergosip yang tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik. Kurangnya rasa hormatnya terhadap Dewi mengonfirmasi karakter tercelanya yang sebenarnya. Para medis memutuskan untuk tetap sebagai saksi sampai pihak berwenang tiba. Nyonya, kata Arman kepada Ayu, kami sarankan Anda tenang dan menunggu untuk berbicara dengan polisi. Apapun yang Anda katakan atau lakukan sekarang dapat digunakan melawan Anda. Nasihat profesionalnya jatuh di telinga yang tuli karena Ayu benar-benar di luar kendali. Di mana kunci apartemenku? Aku bertanya lagi dengan otoritas yang diperbarui. Dan aku ingin semua dokumen yang kamu curi dari kamarku. Suaraku tegas karena aku akhirnya punya dukungan yang diperlukan untuk menghadapi penyiksaku. Ayu menatapku dengan kebencian murni sebelum mengeluarkan kunci dari sakunya dan melemparkannya ke lantai dengan jijik. Ini kunci sialanmu, teriaknya padaku. Seolah-olah itu punya nilai. Apartemen ini bernilai banyak uang dan kamu menyia-nyiakannya tinggal di sini seperti pertapa. Pengakuannya tentang nilai propertiku mengonfirmasi motif finansialnya. Joko mengambil kunci dari lantai dan menyerahkannya kepadaku dengan air mata di mata. Ibu, maafkan aku karena telah mengambil kebebasan ibu untuk bergerak di rumah ibu sendiri, katanya dengan suara tercekat. Aku seharusnya tidak pernah percaya bahwa ibu adalah masalahnya. Permintaan maafnya yang tulus mulai menyembuhkan luka yang disebabkan Ayu dalam hubungan kami. Saat itu polisi tiba, diperingatkan oleh panggilan Dewi. Dua petugas masuk ke apartemen dan dengan cepat mengevaluasi situasi. Kehadiran para medis, rekaman Dewi, dan pengakuan Ayu membuat kasus itu sangat jelas bagi pihak berwenang. Nyonya, kata petugas yang lebih tua kepada Ayu, Anda ditangkap karena percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelecehan lansia. Saat haknya dibacakan, Ayu terus meneriakkan tuduhan dan ancaman yang hanya memperburuk situasi hukumnya. Ini tidak adil. Protes Ayu saat ia diborgol. Rina adalah wanita tua yang bermasalah yang butuh pengawasan. Aku hanya mencoba membantu keluargaku. Alasan putus asanya tidak meyakinkan siapapun karena bukti melawannya sangat banyak. Dewi menyerahkan semua rekaman dan fotonya kepada polisi sebagai bukti. Petugas, saya telah mendokumentasikan aktivitas mencurigakan wanita ini selama berminggu-minggu, jelasnya dengan bangga. Saya punya percakapan telepon, foto transaksi dokumen, dan bukti pelecehan verbal terhadap Rina. Ketelitiannya telah menjadi kunci untuk mengungkap kejahatan itu. Petugas mengambil pernyataan dari semua yang hadir, termasuk para medis yang telah menyaksikan pengakuan Ayu. Nyonya Rina, katanya kepadaku dengan hormat. Saya sangat menyesal atas apa yang harus Anda lalui. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan dalam kasus ini. Kata-katanya memberiku rasa validasi yang tidak kurasakan selama berbulan-bulan. Ketika Ayu dibawa pergi dengan diborgol, ia menatapku untuk terakhir kalinya dengan kebencian yang membuatku merinding. Ini belum berakhir, wanita tua, teriaknya saat ia diseret menuju mobil polisi. Ketika aku keluar dari penjara, aku akan membalas dendam pada kalian semua. Ancaman-ancamannya mengonfirmasi bahwa ia tidak pernah merasakan penyesalan atas tindakannya. Joko mendekatiku setelah polisi pergi dan memelukku dengan intensitas yang tidak kurasakan sejak ia masih kecil. Ibu, aku bersumpah aku tidak akan pernah meragukan ibu lagi. Janjinya dengan air mata mengalir di pipinya. Ayu memanipulasi aku sepenuhnya. Tetapi itu tidak memaafkan bahwa aku tidak mempercayai ibuku sendiri.
Penyesalan tulusnya mulai membangun kembali jembatan yang dibakar Ayu. Dewi tinggal bersama kami untuk memastikan bahwa aku baik-baik saja setelah trauma. Rina, sayang, aku selalu tahu ada sesuatu yang tidak beres, katanya sambil menyiapkan teh untuk semua orang. Seorang wanita yang telah bekerja sepanjang hidupnya dan membesarkan anak yang luar biasa tidak kehilangan akal dalam semalam. Dukungannya yang tak tergoyahkan telah menjadi keselamatanku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku berbaring di tempat tidurku sendiri merasa aman dan bebas di rumahku sendiri. Ayu berada di penjara, Joko telah sadar, dan Dewi telah menjadi sekutu yang tak ternilai harganya. Mimpi burukku telah berakhir, tetapi bekas luka emosional akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Keesokan harinya, Joko dan aku pergi ke bank untuk mengganti semua kata sandi rekeningku dan memeriksa setiap transaksi mencurigakan yang telah dilakukan Ayu. Kami menemukan bahwa ia telah mencuri hampir 3.000 US dollar sekitar 47.000 rupiah dalam jumlah kecil selama beberapa bulan terakhir. Tetapi untungnya sebagian besar tabunganku tetap utuh. Kami juga menghubungi seorang pengacara untuk memulai prosedur perceraian dan memastikan bahwa Ayu tidak dapat mengklaim hak apapun atas properti milikku atau milik Joko. Pengacara meyakinkan kami bahwa dengan semua bukti yang kami miliki, kasusnya akan relatif sederhana. Beberapa minggu kemudian, selama persidangan, Ayu dihukum 5 tahun penjara karena penipuan, pemalsuan dokumen, dan pelecehan lansia. Dokter Budi juga ditangkap dan kehilangan izin medisnya karena menerima suap untuk memalsukan diagnosis. Keadilan akhirnya ditegakkan. Joko dan aku perlahan membangun kembali hubungan kami, dengan bantuan terapi keluarga untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan Ayu. Ia pindah ke apartemennya sendiri, tetapi ia datang mengunjungiku setiap hari dan kami makan malam bersama pada hari Minggu seperti yang kami lakukan sebelum ia datang dalam hidup kami. Dewi menjadi sahabat dan orang kepercayaanku. Keberaniannya untuk campur tangan ketika aku paling membutuhkannya telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih padanya. Sekarang kami minum kopi bersama setiap sore dan saling mengawasi apartemen kami seperti sistem keamanan lingkungan. Kisahku menjadi peringatan bagi keluarga lain tentang bahaya predator yang memanfaatkan orang tua. Aku memberikan beberapa wawancara untuk meningkatkan kesadaran tentang kejahatan ini dan membantu korban lain mengenali tanda-tanda pelecehan sebelum terlambat. Hari ini, 6 bulan setelah mimpi burukku, aku hidup tenang di apartemenku dengan keyakinan bahwa Ayu tidak bisa lagi menyakitiku. Aku telah belajar untuk mempercayai naluriku lagi dan tidak membiarkan siapapun membuatku meragukan kewarasanku sendiri. Anakku telah belajar pelajaran berharga tentang manipulasi, dan hubungan kami lebih kuat dari sebelumnya. Pengalaman itu mengajarkan aku bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memperjuangkan keadilan, dan bahwa akan selalu ada orang baik yang bersedia membantu jika kita punya keberanian untuk meminta bantuan. Ayu berpikir ia telah menang, tetapi pada akhirnya, kebenaran dan keluarga sejati selalu mengalahkan kejahatan dan keserakahan.